Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 71. Dengan wajah muram Ki Sinduening mendekati putrinya yang rebah menelungkup di atas pembaringan sambil menahan isak tangisnya. Sejak sayembara ditunda sampai besok, gadis itu memasuki kamarnya, tidak mau keluar lagi dan tidak mau makan. Ki Sinduening duduk di tepi pembaringan, mengelus rambut yang terurai lepas dari sanggulnya itu. "Anakku Mawarsi, hentikan tangismu. Tidak ada gunanya menangis dan kiraku, saat ini bukan waktunya untuk berduka. Besok engkau menghadapi ujian berat, menghadapi pertandingan berat, haruslah menghimpun tenaga dan engkau harus makan. Tidak semestinya seorang gadis seperti engkau menjadi cengeng dan putus asa." Mendengar ucapan ayahnya itu, Mawarsi mengusap air matanya, lalu bangkit duduk. Kedua matanya agak membengkak kemerahan dan kedua pipinya agak pucat, matanya redup dan muram. Namun ia telah berhasil menghentikan tangisnya. "Aku memang bersikap bodoh, Bapak. Akan tetapi betapa hati ini tidak akan hancur, betapa pikiran ini tidak akan kacau kalau kita melihat hasil dari sayembara kita? Kedua orang yang kuharap-harapkan tidak muncul, bahkan yang muncul dan menjaga pertandingan adalah Malangkoro. Bapak, anakmu ini lebih baik memilih mati daripada harus berjodoh dengan raksasa yang buruk rupa dan buruk sikap itu. Baru melihatnya saja, rasanya kedua kakiku sudah menggigil." Gadis itu bergidik ngeri membayangkan ia harus bersanding sebagai istri raksasa itu. "Mawar, di mana ketawakalanmu kepada Gusti Allah? Dia Maha Kuasa, Mawar. Kalau kita menyerah kepada kekuasaan Gusti dengan penuh kepasrahan, apalagi yang patut ditakuti? Kita akan berdaya semampu kita, dan dengan dasar penyerahan kepada Gusti Allah, maka kita akan memenuhi tugas dalam kehidupan ini. Jangan putus asa, anakku, karena keputusasaan hanya merupakan tanda bahwa iman kepercayaan kita kepada Gusti mulai menipis. Semua kehendak Allah terjadilah. Dan hanya Dia yang Maha mengetahui, tahu apa yang terbaik untuk kita. Jangan lepaskan ikhtiar, dan jangan lepaskan penyerahan kita Angger." Mawarsi sadar dan ia merangkul bapaknya. "Bapak, terima kasih dan maafkan kelemahanku tadi. Aku hanya merasa penasaran mengapa kedua orang itu tidak datang. Apakah mereka itu sama sekali tidak menaruh perhatian kepadaku? Inilah sebabnya mengapa aku mengumumkan agar sayembara diundurkan sampai besok pagi," kata Ki Sinduening. "Berita tentang pertandingan hari ini tentu akan disebarluaskan para penonton dan tentu akan terdengar oleh seorang di antara mereka. Aku khawatir bahwa mereka tidak ada yang muncul karena tidak mendengar tentang adanya sayembara ini. Begitukah, Bapak?" "Mudah-mudahan begitu," sambungnya cepat dan dalam suaranya terkandung harapan. "Akan tetapi, bagaimana andai kata besok mereka berdua tetap tidak muncul? Mawar, bukankah masih ada engkau sendiri dan bapakmu ini yang harus dikalahkan dulu oleh Malangkoro? Dia begitu sakti, Bapak. Bagaimana kalau aku dan bapakmu sampai kalah olehnya? Aku merasa ngeri, Bapak. Kalau kita berdua kalah, bukankah masih ada kekuasaan yang takkan dapat dikalahkan oleh siapapun juga? Bukankah masih ada Gusti Allah yang Maha Kuasa? Disinilah letaknya penyerahan, anakku. Kalau memang Gusti Allah menghendaki, segala pun akan terjadilah. Dan satu di antara ketentuan yang dipastikan oleh Gusti, adalah perjodohan. Kalau memang Gusti menentukan jodohmu dengan Malangkoro, siapapun tidak akan dapat menghalanginya." Bapak. Tapi dia begitu buruk, mengerikan, Ki Sinduening tersenyum. "Anakku, engkau pun tentu sudah mengetahui benar bahwa kebagusan hanyalah sedalam kulit belaka. Yang terutama sekali bukankah keindahan lahiriah, anakku, melainkan keindahan batin. Keindahan batin itu abadi sifatnya, sebaliknya keindahan lahiriah itu terbatas dan sementara saja. Karena itu, dalam soal perjodohan, selain ikhtiar kita untuk memperoleh jodoh yang cocok dengan keinginan hati, pada dasarnya kita menyerah saja kepada ketentuan yang sudah dipastikan oleh Gusti Allah. Akan tetapi, siapakah sebenarnya Malangkoro itu, Bapak? Orang macam apakah dia? Bagaimana kalau ternyata dia seorang yang jahat?
Menurut keterangan dalam pendaftarannya, dia berasal dari tepi laut selatan, seorang nelayan dan dia adalah murid dari orang sakti yang bernama Danyang Gurita. Aku sendiri tidak pernah mengenal dia atau juga gurunya, akan tetapi melihat kepandaiannya, harus diakui bahwa dia sakti mandraguna. Melihat pula cara dia mengalahkan lawan-lawannya, dia bukan seorang yang kejam, hanya seorang yang biasa dengan kekerasan. Orang seperti itu cocok sekali untuk menjadi senopati atau setidaknya prajurit pilihan. Akan tetapi, Bapak, aku merasa ngeri kalau membayangkan aku menjadi jodoh orang seperti dia itu. Ki Sinduening tidak dapat menyalahkan putrinya. Dia sendiri rasanya tidak rela menjodohkan putrinya dengan Malangkoro, apalagi karena putrinya tidak suka kepada pria raksasa itu. Andai kata putrinya mencinta Malangkoro, tentu dia tidak akan menghalangi. Baginya, dalam perjodohan putrinya, yang terpenting bukanlah selera dan perasaannya, melainkan demi kebahagiaan putrinya, karena itu, haruslah anak itu sendiri yang memilih calon jodohnya. Jangan bersedih dan jangan gelisah, Mawar. Sudah kukatakan tadi, di sini masih ada engkau dan bapamu ini. Besok, biarlah aku yang akan menghadapinya lebih dahulu. Syukurlah kalau aku bisa menandingi dan menang sehingga sebagai peserta terakhir, dia pun tidak memenuhi syarat untuk menjadi jodohmu. Akan tetapi seandainya aku kalah, terpaksa engkau maju dan semoga Gusti memberi jalan keluar padamu, anakku. Suasana menjadi hening. Setelah beberapa kali menghela napas panjang, terdengar Mataram berkata, "Aku mengerti, Bapak, dan semoga Gusti akan memberi jalan keluar kepada anak Bapak ini." Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali para penonton sudah memadati sekeliling panggung pertandingan. Mereka berlomba untuk lebih dulu mendapatkan tempat terdekat di panggung agar mereka dapat menonton lebih jelas. Semua orang ingin sekali melihat kelanjutan sayembara kemarin, ingin melihat bagaimana pihak yang menyelenggarakan sayembara, terutama sekali Mawarsih yang jelita, akan menghadapi Malangkoro yang demikian dikdayanya. Malangkoro sendiri agaknya ingin sekali segera menyelesaikan babak terakhir agar dia dapat segera memboyong Mawarsih sebagai jodohnya. Semalam dia sudah bermimpi duduk bersanding dengan si jelita sebagai suami istri. Karena itu, pagi-pagi dia pun sudah tiba di sana dan mendahului Ki Sinduening dan putrinya. Dia duduk di sudut panggung, bersila dan tersenyum-senyum ketika melihat betapa pandang mata semua orang ditujukan kepadanya dengan penuh kagum dan juga iri. Siapa orangnya yang tidak akan mengiri kalau melihat dia sudah hampir berhasil memondong sang Dyah Ayu Mawarsih? Bahkan 11 orang pemuda lainnya yang kemarin menjadi peserta sayembara akan tetapi sudah kalah dan gagal. Semua lengkap berada di situ, dan pandang mata mereka juga mengandung penyesalan dan kekecewaan. Suasana agak gaduh seperti dalam pasar karena para penonton itu membicarakan sayembara kemarin. Bahan percakapan yang sejak berakhirnya pertandingan kemarin telah ramai melanda dusun-dusun di sekitar tempat itu. Ki Sinduening tersenyum. Anakku, engkau pun tentu mengetahui benar bahwa kebagusan hanyalah sedalam kulit belaka. Yang terutama sekali bukankah keindahan lahiriah, anakku, melainkan keindahan batin. Keindahan batin itu abadi sifatnya, sebaliknya keindahan lahiriah itu terbatas dan sementara saja. Karena itu, dalam soal perjodohan, selain ikhtiar kita untuk memperoleh jodoh yang cocok dengan keinginan hati, pada dasarnya kita menyerah saja kepada ketentuan yang sudah dipastikan oleh Gusti Allah. Akan tetapi, siapakah sebenarnya Malangkoro itu, Bapak? Orang macam apakah dia? Bagaimana kalau ternyata dia seorang yang jahat? Menurut keterangan dalam pendaftarannya, dia berasal dari tepi laut selatan, seorang nelayan dan dia adalah murid dari orang sakti yang bernama Danyang Gurita. Aku sendiri tidak pernah mengenal dia atau juga gurunya, akan tetapi melihat kepandaiannya, harus diakui bahwa dia sakti mandraguna. Melihat pula cara dia mengalahkan lawan-lawannya, dia bukan seorang yang kejam, hanya seorang yang biasa dengan kekerasan. Orang seperti itu cocok sekali untuk menjadi senopati atau setidaknya prajurit pilihan. Akan tetapi, Bapak, aku merasa ngeri kalau membayangkan aku menjadi jodoh orang seperti dia itu. Ki Sinduening tidak dapat menyalahkan putrinya. Dia sendiri rasanya tidak rela menjodohkan putrinya dengan Malangkoro, apalagi karena putrinya tidak suka kepada pria raksasa itu. Andai kata putrinya mencinta Malangkoro, tentu dia tidak akan menghalangi. Baginya, dalam perjodohan putrinya, yang terpenting bukanlah selera dan perasaannya, melainkan demi kebahagiaan putrinya, karena itu, haruslah anak itu sendiri yang memilih calon jodohnya. Jangan bersedih dan jangan gelisah, Mawar.
Sudah kukatakan tadi, di sini masih ada engkau dan bapamu ini. Besok, biarlah